Saudara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar hingga akhir tahun ini menargetkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah akan mencapai 100%. Dalam mencapai target tersebut, Bapenda Kampar telah melakukan perhitungan terhadap objek pajak dan wajib pajak baru dari awal tahun 2023 yang lalu. Dari awal tahun 2023 lalu, Badan Pendapatan Daerah melalui bidang perhitungan dan pendapatan telah melakukan penghitungan dan pendataan ulang terhadap seluruh objek pajak yang terdapat di Kabupaten Kampar. Selain melakukan penghitungan, juga dilakukan penetapan nilai pajak baru terhadap wajib pajak yang telah dilakukan penghitungan dan pendataan ulang tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah di tahun 2023 ini. Kepala Bidang Perhitungan dan Pendapatan Bapenda Kampar, Kurnia Wita, menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain mengoptimalkan penagihan terhadap wajib pajak, pihaknya juga telah melakukan penghitungan ulang terhadap objek pajak yang ada. Dalam penghitungan tersebut, pihaknya optimis target pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat tercapai hingga akhir tahun ini. Ia juga menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk selalu patuh dalam pembayaran pajak mereka supaya terhindar dari denda pajak. Kalau untuk perhitungan pajak kita untuk tahun ini memang sama seperti biasanya. Tetapi untuk peningkatan PAD selanjutnya kita akan untuk tahun ini kita telah melaksanakan, khususnya di sektor PBB, kita telah melaksanakan perhitungan penilaian individual, di mana pada objek pajak penilaian individual ini adalah merupakan pajak khusus, yang mana tahun ini kita melakukan ada 5 objek pajak yang besar. Salah satunya adalah ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang, di mana kita telah melakukan perhitungan penilaian jalan tol Pekanbaru Bangkinang sehingga bisa untuk meningkatkan PAD peningkatan sekitar 15% dari jalan tol. Dan untuk tahun 2023 ini kan juga kita melakukan program penetapan pajak baru ini. Bagaimana nih dari hasil penetapan ini, Bu? Kalau untuk penetapan pajak baru itu kita dari sektor PBB juga kita melaksanakan penetapan ZNT PBB itu kita naikkan nanti sekitar beberapa persen sehingga ini dapat meningkatkan PAD dari sektor PBB. Dan ini nanti akan dilakukan di tahun berapa nanti, Bu? Untuk penetapan ZNT ini kita akan mulai melakukan di tahun 2024 nanti. Jadi kita akan memisahkan mana yang buku 1, buku 2, buku 3, di mana ini terdapat dari masyarakat rendah, dan buku 45 ini termasuk dengan pendapatan masyarakat menengah ke atas. Jadi di sini kita akan memberi simulasi terhadap masyarakat ekonomi rendah, di mana kenaikan pendapatan ZNT ini kita berupaya tidak akan memberatkan bagi masyarakat ekonomi rendah. Dengan penetapan ini sejauh ini bagaimana optimis kita untuk PAD di 2024 nanti? Kita tentu optimis dengan adanya peningkatan ZNT nanti, kita optimis akan meningkatkan PAD Kabupaten Kampar khususnya di sektor pajak ini. Sedangkan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kampar, Iip Nur Saleh, menyampaikan pihaknya akan terus mendorong Bapenda Kampar untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Salah satu contoh, saat pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi, adanya salah satu nilai objek pajak yang mereka sepakati untuk dinaikkan besarannya, yakni 70%. Dan politisi Partai Golkar yang juga Ketua Pansus 1 ini meminta saat melakukan pembahasan Ranperda tersebut agar tarif objek pajak dan retribusi daerah yang saat ini ada segera diperbaharui supaya target pendapatan asli daerah tahun 2023 dapat terpenuhi. Jadi tadi dalam diskusinya muncul wacana untuk pajak hiburan di Kabupaten Kampar karena kita punya slogan Kabupaten Serambi Mekah, Mekahnya Riau, maka keluar opsi penarikan pajak maksimal yaitu 75%. Nah, ini kan masukan dari kawan-kawan supaya marwah dari Kota Serambi Mekah ini bisa terjaga. Tapi dalam perkembangan nanti saat finalisasi kita matangkan lagi. Dari dinamika pembahasan tadi seperti apa nih Ranperda ini nantinya, Bang? Ya, kita berharap keberadaan Ranperda ini dari 20
24 item itu jadi satu perda itu tidak menghambat kita dalam rangka penyerapan pajak dan retribusi daerah. Artinya ada beberapa item yang hilang, ada beberapa item yang juga jadi kewenangan kita. Dengan adanya satu perda terkait pajak retribusi ini, kita berharap tidak berpengaruh atau menghambat progres kita dalam rangka peningkatan PAD melalui pajak retribusi daerah. Dari data yang ada hingga triwulan 3 tahun 2023, capaian target baik pajak daerah maupun retribusi daerah telah mencapai angka 85% lebih. Dan pihak Bapenda sendiri optimis hingga akhir tahun akan dapat melampaui target yang ada pada tahun 2022 lalu. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.